Selamat pagi, Happy Sword Family. Pagi ini renungan saya judulnya Stop Meremehkan. Pernahkah saudara pergi ke salah satu mall besar atau masuk ke dalam satu toko yang boleh dibilang brandnya besar, brand yang ternama? Kalau saya sudah beberapa kali melihat kejadian di depan mata saya sendiri, atau saya juga sering beberapa kali mengalaminya sendiri. Salah satu toko yang bonafit di salah satu mall saya masuki. Mereka akan menyambut saya dengan hangat, dengan ramah, dengan begitu welcome-nya ketika saya berpenampilan rapi, dengan aksesoris yang boleh dibilang cukup baik gitu kan. Pokoknya boleh dibilang baik lah gitu kan. Mereka punya pandangan, oh ini orang pasti beli nih, orang ini pasti ada duit nih untuk beli gitu kan. Mereka akan dengan begitu hangatnya menyambut kita. Tapi beda lagi ketika kalau saya masuk ke dalam satu toko bonafit dengan hanya pakai sendal jepit, ya kan, tidak pakai aksesoris, atau saya cuma pakai kaos oblong, pakai celana pendek, tanpa embel-embel apapun. Saya apalagi sekarang kita zaman virus banyak ini, saya jarang banget pakai tas. Jadi saya cuma bawa tote bag doang yang kertas biasa, abal-abal yang cuma buat belanja, masuk ke satu toko bonafit. Mereka akan melihat Anda dari atas sampai bawah, dari bawah sampai ke atas lagi. Mereka pasti punya pandangan yang sinis, apakah orang ini akan beli? Kok dia berani masuk ke toko ini? Kalau saya, prinsipnya kalau sama saya punya uang, saya pasti berani, mau saya cuma pakai sendal jepit kek, ya kan? Karena apa? Karena saya sadar diri, saya mau beli ke sana gitu kan. Nah, ketika saya satu kali saya masuk ke toko bonafit tersebut, saya cari barang itu dan kebetulan memang saya tidak menemukannya. Pramuniaganya awalnya tidak meladenin saya tuh, saya jadi muter-muter aja sendiri di dalam. Nah, terus akhirnya saya samperin, saya tanya, ada nggak barang yang saya cari ini? Dia buka laci, dia bilang cuma ada satu katanya, dengan nada yang sinis gitu kan. Terus saya bilang, saya mau banyak, saya mau beli paket ini banyak, saya bilang gitu kan. Terus dia tambah tendeng aling-aling, dia nggak mau ngomong apa yang lebih lagi untuk memberi info kepada saya. Dia cuma tutup tuh laci, gubrak, dan dia melengos saja tuh pergi ninggalin saya. Dan saya cuma yang, saat itu saya dengan teman saya gitu kan. Nah, teman saya tarik-tarik saya karena mereka tahu kalau saya udah kena serangan fajar untuk marah. Mereka tahu saya seperti apa. Mereka tarik-tarik saya untuk supaya keluar dari toko tersebut. Saya bilang gini, saya sempet terpancing. Saya bilang gini sama teman saya, kita balik lagi yuk, saya bilang gitu. Aduh, gak sopan banget ya gitu kan, saya bilang. Tapi terus Roh Kudus tegur saya, nggak gitu, nggak boleh. Amel, kamu nggak boleh gitu kan. Saya sampai sempat langsung ini, oke Tuhan, ampuni saya gitu kan. Kalau saya mau ramein misalnya bisa, saya mau teriak-teriak, saya mau damprat atau saya gampar orang itu juga mungkin bisa. Tapi kan kasihan juga orang itu, dia butuh uang. Mungkin juga dia punya problem sendiri, ya kan. Mungkin dia lagi bad mood, mungkin dia punya persoalan dalam hidupnya, kita nggak tahu. Mungkin kenapa makanya dia harus bersikap seperti itu. Karena saya kenal sama kepala toko tersebut, saya kontak kepala tokonya. Saya bilang, saya cukup kecewa dengan anak buah kamu, saya bilang gitu kan. Pokoknya saya curhat. Tapi ujungnya saya tetap bilang, jangan dipecat. Ini saya cuma kasih masukan. Setiap toko, setiap kantor itu ada SOP. Mereka diajarkan bagaimana harus beretika. Nah, ini kenapa kita manusia sering menganggap remeh orang lain hanya karena dari penampilan saja. Kita akan memandang begitu hormat ketika kita melihat orang bawa mobil mewah, ya kan, dari atas sampai bawah penampilannya keren, ya kan, mungkin perhiasannya banyak, berlian yang digunakannya juga banyak gitu kan, jam tangannya juga yang paling mahal. Saudara kan juga nggak tahu, dengan orang yang mungkin penampilannya biasa-biasa aja, justru dia lebih kaya daripada orang yang lebih bonafit penampilannya, ya kan. Seperti saya ambil beberapa contoh dari orang-orang yang milioner, tapi mereka punya penampilan yang sangat biasa aja. Satu, seperti Mark Zuckerberg.
pendiri Facebook, siapa yang tidak kenal beliau, ya kan? Tapi dia itu punya kekayaan yang sangat luar biasa. Kekayaannya dia ini itu dia ini menjadi orang keempat dan dengan kekayaan 3,3 triliun atau sebesar 245 juta US dollar versi majalah Forbes. Nah, tapi dia hidupnya biasa aja, istrinya juga biasa aja. Kalau kita mau mengulik mencari tahu dia itu benar-benar biasa aja, pakai baju juga biasa aja, istrinya juga biasa aja, nggak dandan yang kayak gimana, penampilannya juga nggak kayak gimana, ya kan? Bahkan sebenarnya dia itu mampu membeli mobil Ferrari, tapi dia malah memilih mengendarai mobil Volkswagen GTI dengan transmisi manual milik dia sendiri. Padahal mobil itu cuma 422 jutaan daripada mobil Ferrari yang bisa miliaran mungkin. Dia itu hidupnya seperti biasa aja. Terus ada lagi yang kedua, Warren Buffett. CEO Berkshire Hathaway tercatat mempunyai kekayaan 1,207 triliun atau sebesar 87,7 miliar US dollar. Namun, dia malah masih tinggal di rumah dia yang sederhana, yang dia beli waktu tahun 1958, yang cuma harga rumahnya itu 443 juta. Orang ini adalah orang kaya di dunia nomor 3. Menurut tahun 2018 menurut majalah Forbes. Ini merupakan investor beberapa produk terkenal seperti Dairy Queen, itu es krim ya, Coca-Cola, dan Burger King. Ada lagi yang terakhir mungkin Bill Gates. Dengan kekayaan 91,2 miliar US dollar. Dia punya sifat yang sangat sederhana. Walau mungkin kita tahu belakangan ini dia terkena masalah dengan rumah tangganya, tapi yang kita lihat adalah bagaimana gaya dia, hidupnya dia. Padahal dia punya kehidupan yang glamor, tapi dia tetap bahkan ada berita dia tetap mau ngantri waktu dia mau beli burger. Dia ngantri seperti pembeli umumnya. Dia nggak, kalau orang kaya kan tinggal menjentikan jari terus bilang, saya mau beli burger, tolong beliin. Saya mau ini, tolong beliin. Masalahnya orang ini mempunyai kerendahan hati. Jadi ketika orang itu melayani kita dengan baik, kita juga kan dengan welcome juga gitu kan. Nah, ini yang belum lama lagi adalah kejadian ketika saya pernah lihat satu rumah, kita telepon karena kan mereka pasang gitu kan nomor telepon, terus kita telepon orangnya tuh kayak cuek banget gitu, sinis banget kan jawabin, kita mau lihat rumah, boleh, tapi pakai masker yang bagus ya gitu kan. Terus kita udah janjian, terus kita mau masuk ke dalam rumahnya, tunggu, pakai sanitizer dulu, sepatunya lepas ya gitu kan. Tapi saat itu yang saya ingat, saya cuma gini nih, saya ajak anak-anak saya untuk berdoa, ayo kita berdoa. Wah, saya nggak terima nih, saya direndahin kayak gini gitu kan. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya memang nggak punya apa-apa, tapi saya punya Engkau. Nggak ada satu manusia pun boleh merendahkan saya, karena saya punya Engkau. Tuhan saya, Tuhan kuat, Tuhan di anak-anak saya, Tuhan di suami saya, lebih besar dari apapun. Jadi saya berdoa seperti itu. Akhirnya kita diajak tuh melihat-lihat sampai ke lantai paling atasnya mereka gitu kan. Terus akhirnya orang ini yang dari jutek sampai dia bener-bener dia welcome banget sama kita. Dia sampai begitu bisa cerita, malah dia cerita anaknya, dia punya anak berapa, anaknya kuliah di mana. Saya sampai bilang gini sama anak tuh, Tuhan hebat ya, nggak ada yang boleh merendahkan anak-anak Tuhan gitu kan. Nah kalau memang dia mau jual rumah, dia kan yang pasang, dia juga sebenarnya butuh kita gitu kan. Nah ternyata selidik punya selidik, orang ini juga bukan ownernya, ternyata dia juga makelar gitu kan ya. Saya bilang sebenarnya dia juga butuh kita. Akhirnya setelah berhari-hari malah kita yang diteror untuk dia nawarin beberapa rumah yang lain gitu kan. Nah kita makanya kita jangan melihat orang tuh, selalu jangan melihat dari penampilan. Jangan melihat, oh orang ini kayaknya nggak bakalan beli lah gitu kan.
orang ini tuh nggak punya apa-apa. Stop seperti itu saudara. Stop kita juga menghakimi orang, meremehkan. Itu kalau menurut saya mirip-mirip dengan menghakimi. Ketika kita ngomong gini, wah dia mah nggak bakal mampu, siapa sih dia, dia mah nggak bakal bisa beli, itu mah cuma nanya-nanya doang gitu kan. Atau wah harga yang dia jual mah kemahalan, dia mah jual getok tuh gitu kan, harganya tuh gila gitu kan. Saudara, itu udah menghakimi dan kita meremehkan dia. Namanya orang dagang kan dia juga butuh untung gitu kan, dia butuh kita nggak boleh meremehkan dia gitu kan. Saudara, ketika saya pengen bawa ini, Tuhan ingetin bahwa itu kita nggak boleh meremehkan orang lain, kita nggak boleh. Karena apa? Karena Tuhan udah masing-masing, setiap orang itu Tuhan punya kasih satu pandangan yang begitu terhormat. Ada satu kemuliaan Tuhan di dalam setiap pribadi masing-masing orang. Nah, cuma masalahnya dari masa ke masa kita akan berhadapan dengan orang-orang yang bersikap seperti ini. Termasuk diantaranya orang-orang yang percaya. Sama seperti ketika Yesus hadir di dunia mengambil rupa orang biasa, dia pun menerima perlakuan yang sama dari kita manusia-manusia zaman waktu Yesus. Dia begitu diejek, ya kan, lu cuma anak tukang kayu doang, lu siapa gitu kan. Ternyata dia ini yang punya dunia, dia yang punya hidup, ya kan. Nah, hingga hari ini manusia masih aja jatuh ke dalam hal yang sama. Banyak orang yang hanya ke gereja jika pengkhotbahnya dianggap pintar ngomong, lucu, terkenal, atau hanya bicara berkat. Parahnya banyak gereja yang kemudian mengakomodasi hal ini dengan membawa bintang tamu, syukur-syukur artis terkenal, dan mempromosikannya besar-besaran di surat kabar dan media lainnya. Gereja bagi mereka bukan lagi tempat di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman, bersama mengalami hadirat Tuhan. Gereja bukan lagi tempat untuk mengundang Roh Kudus turun atas kita. Gereja bukan lagi dianggap sebagai bait Allah, tetapi tidak lebih dari gedung hiburan atau tempat hiburan atau entertainment aja, di mana Tuhan sudah sama sekali disingkirkan. Segala esensi beribadah raya sudah melenceng dari seharusnya. Bayangkan apabila Tuhan Yesus ada di dunia saat ini dan dia melihat rumah Bapaknya sudah berubah menjadi tempat pertunjukan lalu menolak kehadirannya. Tidakkah itu buruk? Tuhan juga berfirman, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayatnya ada di 1 Korintus 1 ayat 27-28. Ingatlah bahwa apa yang tampak hebat dari luar belum tentu sebaik apa yang terlihat, dan belum tentu hebat pula dalam pandangan Tuhan. Sebaliknya, ingat pula bahwa orang yang terlihat tidak istimewa dalam pandangan manusia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Seperti apapun mereka terlihat, sama berharganya di mata Tuhan. Artinya, karena Tuhan mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Ketika kita meremehkan seseorang, itu sama saja dengan meremehkan Tuhan. Berhentilah menilai orang hanya dari kulit luarnya saja. Dengan tegas Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Bersikaplah baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Kasih yang diberikan Kristus kepada kita bukanlah sebentuk kasih yang membeda-bedakan seperti itu. Sama seperti Dia mengasihi kita tanpa memandang status, fisik, penampilan, asal-usul, atau latar belakang kita. Seperti itu pula lah kita harus memperlakukan sesama kita. Jadi saudara,
Jangan sampai ketika kita lagi dekat dengan seseorang, kita dekat dengan sekelompok orang, kita baik sama orang tersebut. Tapi kalau orang itu sudah pernah menyakiti kita, orang itu tidak sejalan dengan pemikiran kita, kita nggak suka dengan dia. Kita nggak mau baik dengan dia. Jangan saudara, lebih baik kita mengasihi tanpa memandang bulu. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan memiliki kasih seperti kasih Engkau, di mana kami harus mengasihi semua tanpa memandang bulu, tanpa memandang status, tanpa memandang jabatan atau apapun. Kami Tuhan, ketika kami lahir di dunia ini, kami nggak bawa apa-apa, kami nggak punya apa-apa, kami adalah milik Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami semua dan kami mengasihi semua orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan tidak melihat penampilan luar, tetapi melihat jauh ke dalam hati saudara. Tuhan Yesus memberkati.